Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windartono, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di hari ini saya akan mewawancarai beliau, Bapak Karmain SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pakono 1, di mana hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Untuk itu saya langsung dengan beliau, Bapak Karmain SPD. Pak Karmain, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi yang saat ini dalam kondisi fit. Terima kasih. Untuk hari ini Pak, saya akan mewawancarai Bapak tentang modul 3.1, kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini gini Mas Din ya. Saya mengambil dulu suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan yang mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini saya lakukan untuk meminimalisir adanya gesekan-gesekan di antara beberapa personel itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan rujukan moral? Artinya dilema etika itu satu kasus berkaitan dua kebijakan Pak. Ada sini kasihan, sini berkaitan satu dengan lain, sama-sama benar gitu Pak. Berarti ada punya dilema di situ Pak. Iya. Untuk pertanyaan pertama ini, saya akan mengumpulkan dulu suatu permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya kasus yang terjadi di sekolah ini. Nah, hal ini saya lakukan karena tanpa mengenai informasi yang faktual dan mungkin juga adanya informasi yang simpang siur, ini nanti akan berakibat di kemudian hari. Untuk itu, setelah semua permasalahan atau informasi yang saya terima ini terkumpul dengan baik, kemudian baru saya akan menentukan suatu keputusan yang mengacu pada berdasarkan aturannya. Hal ini untuk menghindari adanya gesekan di kemudian. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di Pakem 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak? Berarti benar-benar semua sebenarnya mengandung nilai kebajikan yang sama-sama betul di sini Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini memang agak cukup luas perhatian Mas. Jadi memang karena di sisi lain dalam mengambil keputusan ini harus selalu jangan kepada semua pihak, terutama pada aturan. Bagaimanapun juga setiap pengambilan keputusan saya selalu akan menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat ini untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar yang saya ambil ini bisa diwakili oleh semua pihak dan tidak ada satu pihak yang dirugikan. Hal ini untuk menghindari adanya istilahnya pilih kasih. Betul ya. Begitu Mas. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan di SD Pakem 01 ini selama ini tentang masalah itu, dilema etika itu? Ya, pertama ya saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan datang ke lapangan atau ke tempat situasi yang real. Kemudian dengan spontanitas akan tergantung pada objek atau permasalahan yang ada di lapangan tersebut. Lalu saya akan mengobrol dengan Bapak Ibu guru senior dengan berbagai pertimbangan yang atau masukan yang diberikan, sehingga merupakan dari beberapa masukan itu karena saya ambil keputusan yang bisa tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih, bagus sekali Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 4 ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak sebagai kepala sekolah di SD Pakem 1 selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Tantangannya apa?
Jadi kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan analisa tergantung pada objek permasalahan yang ada di lapangan. Hari ini saya lakukan dengan cara mengobrol dengan Bapak Ibu yang senior, mendengarkan pendapatnya, baru kemudian saya mengambil keputusan. Terima kasih, betul Pak, terima kasih. Sekarang untuk nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak selama ini dalam mengambil keputusan tadi Pak, tantangannya di SD Pakem 1? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang setiap permasalahan yang ada di lapangan ini memang perlu kehati-hatian. Betul. Sehingga nanti tantangan yang harus saya hadapi dalam urusan ini apabila kurang bisa diterima oleh semua pihak, tentunya ya nanti efeknya mungkin di kinerja dari Bapak Ibu guru karena dianggap pilih kasih. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam urusan ini untuk bisa untuk sama-sama saling menerima. Itu Mas. Bagus Pak, terima kasih. Sekarang yang nomor 5 Pak, apa ada jadwal tertentu Pak untuk menangani kasus-kasus dilematika di SD Pakem 1 Pak? Ya, tidak ada jadwal sebetulnya. Cuma hal ini hanya semata-mata diselesaikan pada permasalahan pokok yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Sebisa mungkin ya penyelesaian itu tidak terlama sehingga tidak mengambang. Oke, itu ya. Betul. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 7 Pak, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dilematika ini di SD Pakem 1 Pak? Ya, ini memang beberapa faktor banyak, termasuk semua yang ada di sekolah ini. Tapi utamanya adalah dari dukungan dari Bapak Ibu guru, karena bagaimana juga di sekolah ini saya kerja kelompok, jadi semua Bapak Ibu yang terlibat di sini akan mau berpartisipasi kalau misalnya diberi pengertian atau ada dukungan dari Bapak Ibu. Begitu Mas. Bagus sekali Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam D5 etika di SD Negeri Pakem 1 ini Pak, pembelajaran yang diambil? Ya, paling tidak pengalaman adalah guru yang baik. Betul. Maka kita harus belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya di SD Pakem 1 ini. Kalau kita mau maju berprestasi, maka kita harus bisa bekerja dengan rasa aman, nyaman, menyenangkan dan kondusif. Hal ini tentu saja akan menambah sportivitas kita untuk bekerja. Terima kasih Pak. Tadi sudah selesai pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, membantu saya dalam melaksanakan demonstrasi kontekstual ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi Bapak, dan bermanfaat bagi SD Negeri Pakem 1. Terima kasih Pak. Bantunya. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah saya laksanakan di SD Pakem 1 beserta beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pakem 1, yaitu Bapak Karmen SPD. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windartono SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya akan wawancara bersama dengan Bapak Ubedillah SPD MOR, yaitu Kepala Sekolah SD Kuawur 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Windartono selaku CGP Angkatan ke-11 tahun 2024. Selamat dan sukses untuk Pak Windartono selalu. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Pak Windartono. Iya. Udaranya sangat cerah dan sehat untuk pagi kali ini.
Hari ini saya mau mewawancarai Bapak tentang modul 3.1 sebagai syarat sebagai CGP, yaitu demonstrasi kontekstual sebagai CGP angkatan 11, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di SD Bapak, yaitu SD Power 02. Terima kasih Pak Windartono atas partisipasinya. Bapak memberikan saya untuk atas wawancara pada CGP angkatan ke-11 ini, dan terima kasih atas kedatangannya di SD Power 02. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral yang berupa dapat kasus itu antara siswa dan siswa, siswa dan guru, ataupun siswa dengan wali murid atau guru dengan wali murid? Terima kasih Pak Windartono atas pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Nama ini saya selaku yang kepala sekolah di SD Power 02 ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama untuk anak-anak di sini ini kebanyakan adalah bullying dan pelecehan seksual. Hanya beberapa kasus yang selama ini yang saya tangani untuk bullyingnya ini. Pertama-tama saya akan memilah-milah dan memilih-milih untuk yang kasus-kasus yang ada di sekolah ini, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau penanganannya secara umum, mungkin ini adalah konteksnya adalah lingkup keputusan dari institusi sekolah. Kalau misalnya yang secara khusus, identifikasi khusus, biasanya saya memberikan hanya pendekatan personal pribadi. Nah, pada pagi hari ini Pak Windartono, untuk yang ada di SD Power 02 ini, biasanya ini adalah masalah-masalah anak-anak, karena anak-anak ketidaktahuannya, pengetahuan kurang saatnya ini, bahwa itu merupakan suatu kenakalan, istilah jawil itu. Nah, makanya dari itu biasanya saya menentukan skala prioritas. Yang pertama adalah akar permasalahan, problemnya, solusinya, ataupun latar belakangnya dari anak tersebut kok bisa menjadi hal-hal yang semacam itu. Terima kasih Pak Windartono. Iya. Untuk pertanyaan kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti bertentangan nilai-nilai itu, artinya sama-sama bagus begitu? Terima kasih. Untuk biasanya yang saat permasalahan kasus dilematis ini, biasanya kami adalah mengutamakan kepentingan atau personal. Artinya saya mendekati pendekatan subjektif kepada personalnya, mungkin dari siswanya, orang tuanya, ataupun guru. Misalnya saja ini duduk permasalahannya, akar permasalahannya di mana? Biasa saya cari, gitu. Nah, mereka punya pandangan yang sama tentang kebajikan-kebijakan itu. Tapi kami akan mengambil suatu keputusan yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution kepada para pihak, mungkin dari personal siswa, personal guru, personal orang tua. Hal-hal yang semacam itu sudah terjadi ataupun belum terjadi di ESJ kami ini biasanya kayak begitu. Karena ketidaktahuan anak-anak ataupun orang tua, ya itu termasuk kenakalan anak-anak yang ada di SD Power 02 itu. Hal-hal semacam itu sudah menjadi generalisasi atau sudah menjadi bukan rahasia umum. Jadi sudah rahasia umum itu sudah biasanya kayak gitu. Sudah gitu, anak-anak karena ketidaktahuannya mereka tanpa sadar, mereka yang melakukannya tanpa sadar, secara otomatis begitu. Makasih Pak. Oke Pak. Terus untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda biasa lakukan selama ini di sekolah SD Power 02? Makasih Pak Windartono. Biasanya langkah-langkah yang kami ambil itu menekankan pada skala prioritas. Pertama, dari segi personal. Gitu ya. Nah, skala prioritasnya biasanya saya mencari akar permasalahan. Mencari akar permasalahan, kami kumpulkan informasinya,
kami identifikasi, Nggih. kami pilah-pilah, terus kami generalisasi, artinya generalisasi secara umum. Oh, ini berarti ini yang menyangkut kepentingan pribadi, ini yang menyangkut kepentingan moral, ini yang moral maksudnya segitu, atau menyangkut etika. Jadi kami menekankannya pada prioritasnya masing-masing. Biasanya mungkin dari bullying ini kami secara khusus, biasanya kami pendekatannya secara subjektif. Sebab apa? Kalau nanti kita pendekatannya tidak subjektif, kita personal, itu nanti dikira nanti kami sangat merugikan dari para pihak. Jadi mungkin kita pendekatannya secara subjektivitas maksimal. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, tantangan apa yang Anda dapatkan atau Anda rasakan selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di SD Bapak? Tantangannya adalah karena memang seusia anak sekolah dasar ini biasanya anak-anak sering bermain, seringnya bermain, bercanda, bersendaguro, atau mungkin jahil atau mungkin secara tidak langsung mengarah kepada temannya. Tapi itu hal yang semacam itu kan karena kurang kesadarannya, atau dia tidak sadar, atau mungkin dia refleksnya itu kayak begitu. Biasanya saya tantangan-tantangan seperti itu tuh setiap saat itu biasanya saya memberikan pengarahan atau sosialisasi, misalnya di waktu upacara bendera hari Senin, apel pagi, dan mungkin juga ada catatan khusus misalnya saja, oh anak ini sedang melakukan namanya bullying di temannya, nanti kita catatan khusus itulah nanti kita pelajari, dan anak-anak itu nanti kami berikan suatu motivasi, pengertian bahwa hal semacam itu jangan dilakukan lagi dan tidak boleh diulang, itu karena melanggar etika di sekolah. Betul. Bapak, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini di dalam SD Kwawer 2 ini Pak? Biasanya kami memberikan pengetahuan, pengertian, ataupun solusi, ataupun yang namanya himbauan pada anak-anak didik kami. Itu biasanya saya pasang pamflet gitu ya? Ya, mungkin sekolah ramah anak begitu ya. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu sudah ada banner-banner, tulisan-tulisan yang mengarah kepada kegiatan anak-anak, biar kegiatan ataupun bermain dan belajar dan berlatih itu kan kegiatan-kegiatan yang positif, yang tidak mengandung unsur-unsur kenakalan atau apa. Ya, biasanya kami ini jadwal khusus itu ya tadi saya sampaikan, satu pada nanti rapat dewan guru, rapat sekolah, upacara bendera, ataupun apel pagi. Maka kami setiap pagi ini melaksanakan yang namanya tadi apel pagi dan berdoa. Hal-hal yang semacam itu sedikit banyak saya berikan motivasi atau memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Hal-hal yang semacam itu mungkin bullying, kekerasan seksual, ataupun dan lain sebagainya, itu memang kami sengaja untuk sisipkan kepada hal-hal yang semacam itu. Makasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Biasanya kami sarankan kepada ibu bapak guru kelas masing-masing, atau mungkin bapak ibu guru mata pelajaran, untuk selalu mengingatkan, memberikan reward, memberikan punishment kepada anak-anak supaya hal-hal semacam itu, mungkin dari dilema-dilema yang ada, kejadian yang ada di SD Kwawer 2 ini jangan sampai terulang lagi. Nah, hal-hal semacam itu karena anak-anak refleksnya, ataupun karena ketidaktahuannya, pengertiannya kepada hal semacam itu, mungkin kami selaku kepala sekolah yang ada di SD Kwawer 2 ini selalu memberikan
dorongan, mungkin dorongan pada ibu bapak guru wali kelas Oke. untuk memberikan semacam himbauan pada anak-anak supaya anak-anak jangan sampai melanggar etika moral atau dilema-dilema yang ada di sekolah ini. Misalnya saja tadi kemarin itu ada yang secara tidak langsung mencemooh atas nama ibu, bapak atau keluarga. Hal semacam itu mungkin anak-anak terbiasa di lingkungan keluarga itu beda dengan di lingkungan sekolah. Makanya dari itu biasanya anak-anak itu karena ketidaktahuannya, karena pengertiannya kurang pas dengan pengetahuan itu, hal yang semacam itu yang ada di pengalaman yang ada di rumah biasanya dibawa di sekolah itu kan kadang-kadang menjadi benturan kepentingannya masing-masing anak kan yang berbeda gitu. Untuk yang terakhir Pak, sebagai pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SD Power 2 mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Ada beberapa hal yang mungkin saya ambil kesimpulan mungkin di dalam dilema etika yang ada di SD Power 2 ini. Biasanya saya selalu memberikan suatu arahan pada satu bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Yang kedua, saya memberikan sosialisasi. Itu mesti setiap hari, setiap saat, setiap kapan waktu pun saya memberikan sosialisasi. Secara tidak langsung saya turut serta dalam artinya pengawasan pada anak-anak. Meskipun saya jadi kepala sekolah di sini, tetap saya tidak lupa dengan tanggung jawab saya tetap mengajar dan berlatih kepada anak-anak yang ada di Power 2 ini. Hal yang semacam itu menjadi kebiasaan saya untuk memberikan pengarahan, pengamatan perilaku yang ada di sekolah ini. Hal-hal semacam itu. Karena anak-anak seusia sekolah dasar ini kan untuk fisik dan fisiknya kan masih labil, belum secara matang gitu. Matang. Nanti kalau sudah jenjang yang menengah itu mungkin dia sudah bisa mencari baik buruknya, mencari salah benarnya gitu. Nah, itu hal yang semacam itu memang kepada anak-anak saya harap maklum juga, karena memang anak-anak itu ya sekolah sambil bermain dan belajar, ya itu makanya dari itu pada Pak Windartono selaku guru CGP yang angkatan 11 ini, hal-hal semacam itu semuanya ada di sekolah, tidak ada di SD Power 2 saja, semuanya beberapa dilema-dilema itu ada di sekolahnya masing-masing. Tetapi kan ada khusus, artinya tidak sama sekolah ini yang dialami sekolah ini beda dengan sekolah yang dialami yang sekolah yang lain. Nah, hal-hal semacam itu tuh menjadi tantangan panjenengan Pak Windartono selaku nanti CGP angkatan 11. Jadi Pak Windartono saya harapkan tidak ragu, tidak usah tidak usah artinya mengeluh. Semacam itu ya sudah terbiasalah di anak-anak sekolah kita, seperti kemarin kita ngajar, kita melatih gitu ya. Semacam itu sudah menjadi hal yang suasana itu sebagai tantangan saja. Tapi kalau dinikmati sana akan sangat senang, akan sangat bahagia karena kita berkumpul dengan anak-anak yang berbagai latar belakang. Jadi sifatnya ini di desa, jadi ya memang kayak begitu. Kalau anak-anak di desa ini relatif hampir dilema etikanya itu hampir sama, tidak dengan hal yang lain. Demikian untuk yang pengambilan keputusan tetap saya jadwalkan setiap hari, tetap saya jadwalkan tadi yang apa yang saya sampaikan di kemukaan saya di depan tadi, memang seringkali saya jadwalkan untuk anak-anak, mungkin dari bapak ibu guru juga saya berikan untuk menjadi menjadi pionir. Teladan bapak ibu guru di sekolah ini adalah teladan kami semuanya gitu. Terima kasih Pak Windartono. Baik Pak Ubed, terima kasih atas waktunya, atas bantuannya, dan atas semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan di sini dapat membantu saya dalam demonstrasi kontekstual nanti di modul 3.1, dapat bermanfaat bagi Bapak sendiri,
bermanfaat bagi SD Negeri Pakem, SD Negeri Klawer 02 dan bermanfaat bagi saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Makasih Pak. Terima kasih Pak Widartono atas terawihnya di SD Klawer 02. Selamat dan sukses untuk Pak Widartono, CGP Angkatan ke-11 dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Semoga dapat menjadi teladan Pak Widartono untuk selanjutnya Bapak Ibu guru yang ada di wilayah pemerintahan bidang pendidikan Kecamatan Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari saya CGP Angkatan 11 Windartono dari Kabupaten Pati, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.